Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan bertemu kembali bersama saya, mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kali ini kita akan membahas tentang kedaulatan energi dan masalah larangan ekspor batu bara. Sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan, nama saya Ening Cemil Bigone, NIM 2014-2012-29, Fakultas Keperawatan jurusan Ilmu Keperawatan, dan kampus saya di Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, langsung kita masuk pada pembahasan larangan ekspor batu bara dan visi energi. Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tiba-tiba melarang ekspor batu bara untuk sementara sejak 1 hingga 31 Januari 2022. Kementerian menyebut kebijakan ini terpaksa dilakukan untuk menjamin stok pasokan batu bara guna kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri. Sasaran kebijakan ini adalah pengusaha pemegang izin usaha pertambangan IUP atau IUP khusus IUPK pada tahap operasi produksi dan kelanjutan operasi serta PKP 2P perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara. Menurut pemerintah, pasokan batu bara yang berkurang untuk PLN Persero bisa berdampak kepada sekitar 10 juta pelanggan baik masyarakat umum maupun industri. Jadi larangan ekspor batu bara bisa mencegah pemadaman terhadap 20 pembangkit listrik tenaga UAP PLTU berdaya 10.850 megawatt sehingga tidak sampai mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Pemerintah mensyaratkan apabila pasokan batu bara untuk PLN sudah terpenuhi normal, pengusaha bisa kembali melakukan ekspor. Sebelumnya, pemerintah notabene telah mengingatkan ekspor batu bara untuk memenuhi komitmen pasokan batu bara ke PLN. Namun realisasi komitmen itu masih di bawah kewajiban persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Akibatnya, kebutuhan batu bara bagi PLN di akhir tahun 2021 terakumulasi defisit, yaitu seharusnya per 1 Januari 2020 tersedia 5,1 juta metrik ton. Ternyata baru terrealisasi 35.000 metrik ton, kurang dari 1%. Ini jelas tidak dapat memenuhi kebutuhan tiap PLTU nasional. Karena itu, pemerintah mewajibkan pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri minimal 25% dari rencana produksi yang disetujui dengan harga jual USD 70 per metrik ton berdasar pasal 1508 ayat 3 PP nomor 900 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi dapat mengekspor batu bara yang diproduksi setelah kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi. Selain pasokan di pasar global berkurang, dampak lain larangan ekspor batu bara adalah kerugian di pihak ekspor dan berkurangan devisa negara yang menurut Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) sekitar USD 3 miliar per bulan. Citra Indonesia juga buruk di mata investor karena pemerintah dianggap kurang mampu mengantisipasi pasokan batu bara di dalam
negeri. Salah satu keluhan eksportir adalah produk yang seharusnya bisa dijual di pasar global USD 150 sampai 170 per metrik ton harus dijual seharga USD 70 per metrik ton di dalam negeri. Teknologi energi terbuka, larangan ekspor membuka sebagian pemasok ke pasar global, kehilangan manis harga ekspor batu bara. Kondisi ini bukan disrupsi akibat teknologi energi, tetapi keadaan memaksa akibat konsumen energi masih bergantung pada energi yang tak terbarukan. Selain Indonesia, konsumen batu bara selama ini adalah Tiongkok, India, Filipina, Jepang, dan Malaysia, juga Korea Selatan, Vietnam, dan Taiwan. Karena itu, larangan ekspor batu bara memang terkesan mendadak, seolah kebutuhan PLN tidak bisa diantisipasi jauh sebelumnya. Pemerintah seolah lemah dalam mengendalikan para eksportir untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun alasan force majeure dari pemerintah juga bisa dimaknai sebagai syarat bakal peralihannya penggunaan energi fosil ke energi terbarukan. Presiden Jokowi telah meminta PLN dan permintaan importir minyak mentah untuk beralih perlahan ke energi terbarukan. Itu berarti para eksportir batubara sudah harus siap menghadapi kebijakan semua negara yang bervisi sama untuk mengurangi penanggungan energi fosil, sebab pembakaran bahan energi fosil telah terbukti melepas gas yang mencemari udara seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Pencemaran ini pula yang menimbulkan hujan asam dan pemanasan global. Terima kasih, pembahasan kami sampai di sini. Jangan lupa like, komentar, dan jangan lupa bergabung di kampus Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.